Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kita lanjutkan pembicaraan tentang politik yang sedang makin panas. Ya karena saya sudah tidak aktif di politik, jadi saya aktif ngomong berpendapat. Kalau orang keren mungkin bahasanya madep palito ratu. Tapi karena orang jelata ya bisa aja. Sekarang mantan aktivis politik. Saudara, yang akan saya sampaikan adalah bahwa 3 bulan lalu ketika Megawati menolak PSI, saya bilang itu adalah sebuah tindakan yang tepat dan itu adalah sebuah langkah strategis karena PSI kalau gabung dengan PDIP, maka PDIP serasa memelihara anak macan. nanti digigit. Dan itu ternyata sekarang jadi. Betul-betul PSI menjadi predator bagi PDIP. Dan predatornya makanan empuk banget tuh. Kaisang yang korban predator PSI dari PDIP. Tentang Kaisang saya sudah tulis, saya sudah upload. Tentu saja dengan sikap yang konon dari Jokowi. Nah, kali ini saya akan mengacungi jempol pula, ya kan? Mengasungi jempol pula dari politisi PDIP Hasto Kristianto yang menolak gabungan antara Ganjar dengan Prabowo. Saya baca di tulisan begitu. Jadi Hasto menolak untuk itu, walaupun banyak yang bicara ini. Mungkin ada yang bilang juga tidak realistis dan sebagainya. Bagi saya itu perlu diacungi jempol. Kalau negeri ini politisnya semua pragmatis, apa kata dunia? Apa kata dunia dengan politisi yang cuma pragmatis di Indonesia? Mengapa saya bilang pragmatis? Ini lengkapnya. Jangan beranjak dari Guru Bangsa Channel. Tetapi saya akan sampaikan dulu sebuah kisah. Sebuah kisah yang ini kaitannya dengan Maulid Nabi ya. Kita ingat salah satu sirah Rasulullah adalah Rasulullah memohon salah satu dari Umar masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Dan itu yang terjadi adalah Umar bin Khattab yang masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Mengapa sampai Rasulullah berdoa begitu? Saya hanya menilai karena dua Umar itu punya prinsip, punya karakter, di mana dia itu berani. Dan orang-orang seperti ini yang punya prinsip, kalau dia mempercayai A, dia akan membela dengan benar-benar A. Kalau dia percaya pada B, dia akan membela benar-benar B dengan prinsip hatinya. Dia tidak akan
oportunis. Nah, disinilah banyak yang oportunis sehingga dia itu pragmatis. Nah itu jadi contoh yang diberikan Rasulullah pada kita bahwa Umar itu betul-betul yang punya prinsip ke Umar itu. Dan Umar bin Khattab pun akhirnya menjadi sahabat Rasul yang membela Islam dengan prinsipnya. Prinsip keberaniannya. Itulah kunci dari sebuah perjuangan. Punya prinsip. Nah, rupanya pengamat dan sebagainya pun jiwanya adalah oportunis. Sehingga ketika orang itu memegang prinsipnya, dianggap tidak melihat kesempatan. Bahkan saya lihat salah satu dari politisi ya, menginginkan hal seperti itu. Mengapa? Saya katakan itu oportunis. Dan mengapa sikap Hasto saya acungi jempol seperti sikap Megawati dulu? Karena kita harus paham bahwa Hasto, Megawati itu memegang gerbong yang namanya Marhainisme. Idealismenya Marhainis. Itu tandanya siapa, Pak? Oh, itu punyanya Marhain. Kerjakan bersama-sama. Beda. Kalau itu ditanyakan sama yang sono, itu punya siapa? Punya gue. Gue sudah beli dari ini. Kapitalis, neoliberalis yang dibawa gerbong dari Prabowo. Yang mendukung Prabowo dari PKS pun, Anies Mata Fahri itu adalah kelompok-kelompok kalau saya sebut sebagai sayap sejahtera, bukan sayap keadilan. Ya, jadi beda. Ya. Jadi disinilah yang harus kita pahami bahwa orang yang oportunis itu memang mudah sekali menggunakan akal liciknya, bukan cerdik, tapi licik, untuk mengelabui tingkah lakunya, untuk mengelabui perilakunya, untuk memberikan pengukuhan akan sikapnya. Dan apa yang dilakukan oleh Hasto dengan menolak itu saya pikir tepat, karena Marhainisme tidak mungkin bersatu dalam perjuangan dengan kelompok neoliberalis. Kalau itu terjadi, itu namanya perselingkuhan, seperti terciptanya corona. Saya sebut itu adalah perselingkuhan antara kapitalis dan komunis. Karena dibuatnya di Cina, dapat biayanya dari Amerika. Itu adalah hasil perselingkuhan. Dan hasil perselingkuhan baru tentunya akan menjadi oportunis baru yang mudah bermutasi, mutable. Ya. Jadi saya salut ya dengan sikap PDIP saat menolak PSI. Ada ya videonya. Nah, saya sudah sebarkan juga ketika melihat PSI menjadi predator bagi PDI dengan merampas Kaisang. Walaupun mungkin Kaisangnya mau, itu memang hak seseorang, tapi kalau tidak ada upaya-upaya PSI, saya yakin apa benar Kaisang punya karakter seperti itu, balelo sama bapaknya, dan apa benar Jokowi itu juga
begitu mudah melepaskan Kaisang. Kalau saya baca, Jokowi juga bilang kalau seorang pun Kaisang akan ke sana. Nah, maka saya sebut Kaisang keras kepala. Dan ketika Kaisang keras kepala, saya sebut juga siapa dulu dong bapaknya, pas kan? Nah, itu ada di Kaisang ke PSI, Kaisang keras kepala, siapa dulu dong bapaknya, judul videonya. Nah, sekali lagi sikap Hasto yang menolak untuk gabung ke ke kelompok Prabowo, kelompok liberalis, Soehartois. Ingat, Soehartois itu memang dengan bagoan ekonominya ayahnya Prabowo, ya, Sumitro Djoyohadikusumo, itu memang dikenal dengan awal-awal dari 67 yang mengkontrakkan tanah, mengontrakkan sumber-sumber itu dengan murah, ya. Walau alam apa yang mereka terima dari kontrak-kontrak murah itu dan jangka panjang, mungkin bisa ditelusuri oleh mereka-mereka yang ahli. Tetapi nampak bahwa itu adalah gerbang dari neoliberalis, neokapitalis, ya, yang justru harus dilawan oleh Marhain. Jangan sampai Marhain tidak melawan, akhirnya tanah-tanah Marhain jadi pabrik-pabrik dari kaum neokapitalis, neoliberalis. Nah, ini jadi Hasto memiliki sikap strategis, dalam mana strategis ideologis, untuk menolak bergabung dengan kelompok kapitalis yang digerbongi oleh yang dilokomotif dari Prabowo CS, Prabowo Erlangga. Kita tahu Erlangga masuk Pandora bersama Luhut, dan itu tiara Luhut juga ke sana. Nah, ini harus kita pahami bahwa sikap Hasto sebagai sikap yang tetap pada idealisme Marhain untuk tidak menjadi korban atau dipredasi oleh kelompok kapitalis, ya, karena orang kalau sudah enak uang, dia akan beda. Nah, ini yang kemarin juga saya khawatirkan, justru AHY di sana justru akan dipredasi. Bukan AHY yang akan nantinya melanjutkan idealisme dari SBY, tapi mungkin akan dipredasi dan pada akhirnya mungkin Demokrat tinggal nama, karena Demokrat tentu saja konstituennya memiliki Gerindra, sebagaimana PDIP konstituennya adalah sejenis dengan PSI, sehingga saya katakan PSI bisa menjadi anak macan bagi PDIP, dan sekarang terbukti dengan Kaisang dipredasi, dicaplok oleh PSI dengan meninggalkan PDIP. Ini sebuah satu yang sangat menyakitkan tentunya, tetapi sikap Hasto yang tetap untuk pada jalur idealis itu saya acungi jempol, dan sebaiknya memang konsolidasi PDIP terutama bagaimana mempertahankan idealisme Marhain kepada para kadernya, meskipun kali ini belum berhasil, itu tidak apa-apa. Yang penting masih ada di parlemen dan kemudian berikan perlawanan untuk bangkit di masa yang akan datang. Kalau memang kalah, tapi jangan pernah mengalah sebelum bertanding. Terus bertanding dulu, tegakkan idealisme pada masing-masing kader, lawanlah neoliberalisme agar tidak ongkang-ongkang di negeri ini. Karena bagaimanapun juga sumber daya lost generation yang ada di Indonesia dan sebagainya itu
diawali dengan korupsi-korupsi, berbagai manipulasi dari orde kapitalis, orde baru. Dan sebagai orang yang memegang ideologi Marxisme, tentu saja itu tidak bisa diterima. Dan kalau menerima, berarti itu adalah pragmatisme untuk sikap yang kita sebut sebagai oportunis. Dan itu tidak akan pernah menguntungkan Indonesia dengan para politisi yang oportunis. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.